Happy weekend teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita pada sehat selalu dimanapun berada. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman, pergerakan harga dalam satu minggu ini ya, ini masih sesuai banget ini dengan analisa kita di hari Sabtu minggu yang lalu, yang sudah kita share di video yang ini. Nah, mungkin teman-teman lupa dengan bagaimana analisanya, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi video. Jadi ini masih bisa kita pakai teman-teman. Kalau kita prediksikan kemarin harga akan turun ke zone 161, nah ini kan sudah mengalami penurunan teman-teman. Dia mengalami retest sedikit ya. Nah ini retest sedikit, langsung mengalami penurunan kembali. Jadi menurut saya untuk minggu depan masih tetap akan berpotensi ke zone 161 ini teman-teman. Nah kita masih punya area entry 3 area ya di dalam struktur H1. Ini strukturnya, tapi kita ancang-ancang satu di bawah dari low valid H1 teman-teman. Jadi ini masih valid banget lah untuk kita gunakan analisa pada hari Sabtu yang lalu teman-teman. Oke, kalau kita lihat penurunan dalam satu minggu ini ya, coba kita reviewkan sedikit ke daily. Nah ini kan sudah break ya. Nah di sini kan dia sudah body break dalam minggu ini di candlestick bearish ini. Nah jadi ini masih akan ke bawah ini potensinya untuk minggu depan. Ya, tapi kalau teman-teman mau fokus buy karena saat ini tren kita perhatikan pada daily-nya ini, nah ini kan sedang bias buy ya. Fokus buy, nah itu areanya yang sudah kita marking ini. Nah, kita boleh menunggu minggu depan harga masuk zone ini, kita ambil posisi buy-nya. Nah, itu teman-teman yang bisa kita lihat di Euro USD ini ya. Karena masih sesuai banget ini dengan analisa kita hari Sabtu yang lalu. Jadi kita akan sharing analisa di GBP USD aja teman-teman. Coba kita langsung masuk ke G. Oke, di GU ini kalau kita lihat ya secara bias di H4 ya, dia sudah mengalami kenaikan ya. Nah, dari zone ini dia sudah naik teman-teman, masih bias buy juga ini. Ya, coba kita masuk ke weekly, kita lihat pola candlestick satu minggu ini. Ya, dia tidak menembus ya area resisten di sini. Ya, jadi dia tidak ada pull body. Nah, artinya teman-teman potensi retest ya. Ada potensi harga ini mengalami retest untuk bisa lanjut mengalami kenaikan kembali. Ya, untuk saat ini dia sudah retest sampai ke titik ini ya. Menurut saya sih kalaupun masih akan retest ya maksimal ke zone inilah. Nanti coba kita lihat batas ini ya. Ini kita kasih batas di zone itu. Oke, coba kita cek dulu teman-teman ke daily. Ya, ini batasnya ya yang kita marking tadi. Menurut saya masih ada potensi ke zone itu. Untuk saat ini memang kita melihat di sini dia masih gagal break ya. Ini masih gagal body break ini. Oke, kalaupun nanti harga rejection masih akan ke atas ini. Nah, coba kita cek nanti resisten area ini ya untuk pantauan sell kembali. Tapi nanti kalau tidak ada area yang kuat di zone ini teman-teman, nah ini bisa aja ditembuskan ini teman-teman. Bisa aja dia naik seperti ini. Nah, tetapi jika terkonfirmasi nanti dari resisten-resisten yang baru ini, nah dia bisa turun kembali. Ya, setidaknya ya seperti yang sudah kita jangkakan, ini ada imbalance area ini. Ya, coba kita marking imbalance ini. Oke, itu batasnya tadi ya. Ya, itu imbalance areanya. Oke, ini pada daily terakhir candlesticknya bullish tapi juga tidak ngebreak ya candlestick bearish sebelumnya. Ya, sekarang kita coba turun ke H4. Untuk di H4 kalau kita perhatikan ada trendline area di sini. Nah, ini ya, belum ada break. Nah, di sini dia sudah ada merespon kembali ya. Nah, ini nanti salah satu penghalang harga untuk melakukan kenaikan, teman-teman. Jadi, bisa aja nanti sampai trendline ini, rejection yang dari zone ini, bisa aja sampai trendline ini turun lagi nih. Nah, seperti ini. Ya, itu area imbalance-nya ya. Ini kita belum masuk ke mechanical struktur ya. Nanti coba kita lihat dan kita sesuaikan biasnya di time frame H1.
Oke, ini pada H4-nya juga belum ada body break di zone ini, sehingga harga melakukan kenaikan. Ya, coba kita lihat mendekati area trend line, ini ada area zone base ya. Kalau kita lihat nanti ke time frame kecil, ini merupakan area base. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba turun ke time frame H1. Ya, di H1 coba kita lihat mechanical struktur. Oke, di zone ini ya, itu terakhir teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk saat ini di H1, nah ini juga gagal ya. Ini juga gagal body break ini. Di daily tadi gagal body break, H4 juga gagal, di time frame H1 juga gagal body break. Nah, itu yang membuat harga kembali naik ya. Tapi saat ini dia terhalang oleh trend line dan juga kita lihat area base ini ya. Ini yang kita marking tadi pada H4, dia merupakan area base. Nah, jadi untuk saat ini dia masih bos buy ya. Tapi ada potensi sih menurut saya kalau zone ini nanti kuat. Nah, ini ada potensi membuat change of character. Ini potensi ya. Tapi jangan terkecoh ya dengan chop di H1 ini ya. Itu tetap bisa kita ambil posisi buy di bawah ini. Karena kalau kita lihat tadi candle-candle di weekly itu adalah candlestick yang masih strong bullish ya. Jadi untuk penurunan ini itu hanya retest teman-teman. Oke, jadi apa saja yang bisa kita perhatikan untuk minggu depan? Tentunya yang pertama sekali itu area trendline ini. Nah, kalau kita lihat ya, beberapa kali dia masuk ke trendline. Nah, ini kan selalu gagal ya. Ini terakhir dia masuk tapi belum ada break ini. Pada satu juga belum break. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya melihat trendline ini terlebih dahulu. Ini yang pertama sekali. Kalau ini mampu seperti ini, potensi harga mantul ini ke atas. Nah, gini. Ya, jadi itu yang pertama sekali. Yang kedua, jika dia tidak mampu, ini potensi membuat cok di H1 ya. Berarti dia harus turun ke area entry kita di bawah ini. Nah, itu untuk posisi buy-nya. Nah, ini kita refine di candlestick ini. Oke, nextnya di bawah ini. Tapi ini untuk ancang-ancang aja ya, potensi sih tidak sampai lah pada zone itu teman-teman. Karena ini saya lihat area yang bagus. Kenapa demikian? Kita cek ke sebelah kiri. Nah, ini adanya resisten area. Tapi kita marking aja seperti ini. Nextnya sampai di sini aja ya. Kita coba marking satu area lagi. Nah, sampai pada zone ini aja ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini yang bisa kita pantau untuk minggu depan. Kalau teman-teman mau fokus buy, perhatikan aja untuk area yang kita marking ini, trendline ini ya. Kalau dia break, potensinya akan seperti kondisi yang pertama. Tapi kalau dia tidak sanggup, ini potensinya akan membuat chok di H1. Nah, kalau chok di H1 gimana Bang? Apakah kita bisa open sell? Untuk scalpingan sih ya tentunya masih bisa lah teman-teman. Karena di zone-zone area seperti ini, seandainya nanti dia ada chok di sini, ini kan potensi seperti ini ya. Ini masih banyak nanti area rejectionnya. Nah, kalau dia sampai masuk pada zone ini, masuk di zone ini, nah tentunya masih ada respon-respon lah nanti pada zone area ini. Karena struktur kita tinggi nih teman-teman, dari zone ini sampai ke sini. Kalaupun terjadi chok, untuk scalping sell sih masih bisa, tinggal dicek aja nanti area-area yang bagus di sekitaran ini. Nah, gitu aja teman-teman. Oke, tapi kalau saya sih mau fokus buy aja karena mengikuti strong bullish pada time frame high-nya teman-teman. Ya itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan ya untuk video di weekend ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.